Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah J Kuadrat. Di sini kita akan membahas mengenai transformer ya. Ini suatu arsitektur yang sudah marak digunakan, terutama menggantikan RNN karena RNN itu cenderung lama karena struktur dari RNN kan encoder dan decoder ya. Ya sama sih, di transformer juga bisa encoder dan decoder juga. Cuma untuk memprediksi kata, misalkan untuk mesin translation atau image captioning, untuk memprediksi kata selanjutnya itu kita nunggu dulu di bagian encodernya outputan dari si encoder pada sel sebelumnya. Untuk memprediksi sel ketiga misalkan dibutuhkan output dari sel kedua. Nah, itu tidak bisa terjadi secara paralel ya. Kalau di transformer nanti bisa terjadi secara paralel. Misalkan kita punya 3 kata, ini kita masuk ke layer embedding. Nah, dia bisa barengan gitu. Terus kita masuk ke sel atau bagian layer attention layer. Ini dia juga bisa paralel katanya. Misalkan ada 3 kata gitu. Nah, sedangkan di sini enggak. Di RNN itu dia sequential, makanya dia lama. Ini kalau katanya 3, kalau sentence-nya panjang kan ya lama banget ya pasti. Nah, nanti akan ada istilah self attention, multi head attention, dan sebenarnya ada satu lagi yaitu mask attention. Mask self attention atau bisa juga mask multi head attention. Nah, cuma ya intinya hanya perbedaannya sedikit, tapi yang paling besar adalah di self attention dan multi head attention. Nanti kita singgung sedikit tentang mask multi head attention itu sendiri. Nah, jadi kita seperti ini arsitekturnya ya. Jadi kita perlu inputan dari si encoder. Contohnya kayak kita mau menerjemahkan kata I love you. Ya nanti ini ketiga kata ini kita masukkan sebagai input secara paralel nanti ke atas ke embedding layer. Ini ada embedding layer untuk si I, embedding layer untuk si love, embedding layer untuk si you. Jadi ini kan embedding layer ya. Pertama kita bisa menggunakan macam-macam. Nah, kayak embedding layer yang terkenal mungkin bagi teman-teman TF ya, atau TF-IDF, atau yang lain misalkan glove, ada fasttek, ada CPOW, ada skipgram, macam-macam lah ya. Nah, itu sama kayak gitu. Jadi intinya si embedding layer adalah mengubah yang tadinya bentuk kata kayak I love you ini menjadi suatu vektor, misalkan ukurannya 1x3. Nah, ini 0,8, 0,1, 0,2 misalkan. Nah, jadi setiap kata ini menjadi suatu vektor tersendiri. Kemudian kalau si output ini karena neural machine translation misalkan, berarti kan harus terjemahkan sebagai aku cinta kamu ya kalau di bahasa Indonesia. Tapi kan kita nggak tahu terjemahannya apa. Jadi yang kita punya adalah token BOS atau start gitu. Jadi yang masuk di sini nanti adalah si kata ini BOS atau start. Nanti di looping misalkan sebanyak 3 kali ya, karena ini 3 atau 4 kali kalau sampai ketemu EOS, seperti di sini EOS end of sentence atau token N. Nah, jadi nanti kayak gini. Saya hapus dulu biar lebih jelas. Misalkan kata ini kan jelas ya yang di encoder ya. Nah, kalau di decoder nanti misalkan kata start masuk ke decoder ya, masuk output embedding, masuk ke ini ya, decoder cell, keluar ke linear softmax gitu. Setelah di softmax dia muncul kata aku, prediksinya ya, karena kan I love itu artinya aku dulu. Kemudian yang tadinya ini token start, ini kita coret, kita ganti selanjutnya jadi aku, masuk ya, aku ini ke sini, nah ini aku sebagai input, keluar menjadi cinta. Kemudian setelah keluar kita jadikan cinta ini inputan untuk sel selanjutnya ya, yaitu cinta masuk ke output embedding, masuk ke sini decoder cell, masuk ke linear layer, kemudian masuk ke dense layer yang kedua yaitu yang memiliki fungsi aktivasi softmax, keluar misalkan kamu gitu kan, karena aku cinta kamu. Nah, kemudian kamu ini juga masih masuk lagi, masuk ke sini kamu, nanti set ke atas diprediksilah kata N. Nah, nanti jadi udah nggak muat ya, ke bawahnya lah misalkan kamu masuk dan diprediksi kata N. Nah, karena kita sudah ketemu kata N atau misalkan kata EOS ya, maka kita berhenti memprediksi ya, kayak gitu. Jadi seperti itu yang di decoder nanti satu-satu kayak gitu ya, sedangkan yang di encoder dia bisa paralel. Nah,
Tadi saya sudah jelaskan bahwa ini ada inputnya 3, 1, 2, 3, ada 3 kata. Masuk ke embedding, nanti kita memiliki, ini embedding layer ya, menghasilkan suatu vektor ya ini. Misalkan ada 3 angka, itu. Nah, kemudian masuk ke positional embedding. Nah, sekarang kita akan membahas positional embedding di bawah. Oh ya, sebelum masuk ke positional embedding, ini kan ada encodernya 1 ya. Encoder 1. Nah, ini kita bisa tumpuk lagi, ada encoder yang kedua. Nanti isinya ada multi-head attention lagi, additional dan normalized layer, layer non, feed forward layer, kemudian add norm layer. Jadi ini di copy, sel ini di copy ke atas. Jadi kedua, nanti jadi encoder kedua, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, nanti tergantung kalian mau berapa deep ya. Ini ada encoder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 decoder juga. Nah, tadi setelah kita masuk ke embedding layer, keluarlah si vektor ini, kita butuh positional embedding. Nanti positional embedding ini kita concat ya, kita tambahkan ke dalam input embedding. Nah, cara ngitungnya gimana? Positional embedding itu punya 2 rumus, yaitu pakai yang ini, sinus dan cosinus. Sinus ini digunakan untuk yang indeks genap, sedangkan yang cosinus itu untuk ganjil. Misalkan ada kata I am a robot. Berarti ini indeks tokennya itu ke 0, 1, 2, 3. Ya sebenarnya kan ini 1, 2, 3, 4 ya, tapi kan Python dimulai dari 0. Jadi ini kata pertama, ya kayak tinggal J-1 aja gitu, atau I-1. Jadi ini 0, urutan ke pertama, ini 1, urutan kedua, ini kedua, urutan ketiga, ini keempat, urutannya ditulisnya 3, indeksnya. Kemudian kayak tadi, berarti di sini karena ada 4, berarti setiap kata itu direpresentasikan sebagai embedding dengan panjang 4. Nah, gitu. Nah, ini 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 kayak gitu. Ini karena 0 berarti sin, karena ini 1 ganjil cos, ini genap sin, ini ganjil cos kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, rumusnya sendiri adalah sin dari positionnya. Nah, kemudian dibagi dengan 10.000, dipangkatkan 2i, dibagi d model. Pos itu adalah yang sebelum koma ini. Misalkan ini berarti ya, indeks dari tokennya. Nah, kemudian 2i ini sebenarnya adalah urutan ininya. Misalkan ada 4 ya, berarti PE posisinya 0, 0, PE 0, 1 kayak gitu. Ini kan 00, 01, 02, 03, 10, 11, 12, 13 kayak gitu. Jadi rumusnya gini. Jadi kita sudah tahu posnya berdasarkan index of token. Kemudian ini 2 itu sebenarnya adalah ininya, urutannya ya, ke kanannya jumlah dari vektor embeddingnya. Jadi kita tahu nilai ini. Nah, kemudian D model itu adalah dimensionnya ini 4 ya, kayak gitu. Kemudian di sini 10.000 itu dari si papernya, si attention is all unit ya, dari paper aslinya. Rumusnya kayak gitu. Oke. Oh ya, saya lupa mention ya, bahwa di sini itu kalau teman-teman lihat ini kok ininya cuma 0 atau 1. Jadi ini juga agak dipertanyakan ya, kenapa 2i gitu. Nah, jadi intinya gini, kita kan tahu ini D-nya sama dengan 4 ya. Nah, jadi D-nya sama dengan 4, maka kita itu harus dibagi 2 dulu. Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, karena kita mulainya dari 0, indeksnya berarti 0 dan 1. Ini kan jumlahnya 2 nih. Jadi makanya 0 dan 1. Kayak gitu. Jadi untuk yang ini tuh kayak symmetrical gitu loh. Karena kita punya 4, maka kita butuh 0 dan 1. Karena ini ada 4, berarti kita ini harus 0, 0, 1, 1 kayak gitu. Jadi kalau ini cuma ini I sama dengan 0, ini I sama dengan 1. Nah, ini apa gitu. Jadi kayak disimetrikan. Makanya karena ada 4, maka disebutkan 0-nya 2 kali, 1-nya 2 kali. Nah, kalau 6 ya berarti tinggal 6 bagi 2 berarti 3. Berarti nanti di sini 0, 1, 2 gitu ya. Nah, berarti nanti di sini ada 0, 0, 1, 1, 2, 2 kayak gitu. Itu kalau ininya 6 ya. Word embeddingnya ada 6. Jadi ininya tetap sama, 0, 0, 1, 1, 2, 2. Kenapa? Karena ini untuk sinus, kosinus. Jadi ya memang ini 0 untuk sinus, 0 untuk kosinus. Ini 1 untuk sinus, ini 1 untuk kosinus. Ini 2 untuk sinus, 2 untuk kosinus. Kayak gitu. Mungkin kita lanjut. Nah, kita sudah bisa menghitung ya. Ini nilai positional embedding, nanti tinggal ditambahkan ke
vektor yang dari input embedding ini, yang tadi saya bilang misalkan 0,8, 0,7, 0,6 gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi karena tadi 4 nilainya, positional embeddingnya berarti embeddingnya juga harus 4 ya, konsisten. Nah ini misalkan ditambahkan sama si positional embedding. Nah kita sudah membahas input layer, input embedding, kita sudah membahas positional embedding, masuk ke dalam multi-head attention. Atau ya kalau satu ya disebutnya sebagai self attention, tapi kalau pakai multiple self attention jadinya multi-head attention. Oke, kita bahas yang itu. Nah, ini self attention. Misalkan input kita bukan I love you ya, atau bukan I am a robot, tapi misalkan thinking machines. Nah, jadi thinking itu kan tadi saya bilang ya, ini ada satu kata direpresentasikan sebagai vektor berisi 4 values. Nah, misalkan ini 4 ya. Maka kita bisa misalkan membuat vektor W atau kayak weight metric dari Q, query, weight dari K, key, dan weight dari V, value. Jadi kita butuh 3. Emang butuh 3 ya, rumusnya kayak gitu emang. Nah, kemudian karena ini panjangnya 4, ya maka harus ininya 4 ke bawahnya. Karena kan perkalian vektor itu A kali B, misalkan ini shape ya. Ini harus B kali sesuatu, misalkan C. Jadi biar ini bisa dicoret gitu kan, ya harus sama antara si panjang ini atau banyaknya row, banyaknya kolom nih, 1, 2, 3, 4, harus sama dengan banyaknya baris pada metrik kedua, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kemudian yang ininya bebas nih. Ini misalkan kita ambil 3. Kemudian tinggal dikalikan antara si X1 dikalikan dengan WQ, kemudian X2 dikalikan dengan WQ, kayak gitu. Jadi ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, kayak gitu-gituan. Tapi nanti kita bahas di bagian kanan ini ya, cara menghitungnya. Nah, intinya adalah kita di sini butuh namanya weight metric, butuh 3. Q, K, dan V. Oke, sekarang kita akan bahas cara perhitungan attention-nya. Nah, tadi saya bilang bahwa di sini kita punya vektor dari outputan dari embedding layer tadi ya, yang sudah ditambahkan dengan positional embedding, ukurannya tetap 1 kali 4 ya. Nah, kemudian setelah kita kalikan ini dengan WQ, kita mendapatkan Q1. Oh, yang ini ya, X1 kali WQ, jadi Q1. X2 kali WQ, jadi Q2. Sama, kalau ini X1 kali WK, jadi K1 ya, K1. X2 kali WK jadi K2. Kayak gitu terus sampai V ya. X1 kali WV jadi V1 dan seterusnya sampai sebenarnya panjang kalimat kalian berapa gitu. Misalkan panjang kalimatnya 5 ya, nanti akan ada ke kanan 5. Ini kan cuma 1 2 ya, karena ada 2 kata dalam satu kalimat. Nah, setelah kita mengalihkan semua inputan ke semua awake, kemudian kita mencari nilai skor. Skor itu dihitung dari Q dikalikan dengan K. Nah, untuk mencari attention pada kata pertama, Z1 ini attention ya. Attention value. Untuk kata pertama. Untuk kata pertama, nah maka kita harus mengalihkan query 1 dikalikan dengan K1. Lalu query 1 lagi dikalikan dengan K2. Kayak gitu. Lalu didapatkan misalkan angkanya 112 hasilnya dan ini 96. Jadi ini kali ini dan ini lagi kali ini. Kenapa ininya 2 kali Q1-nya? Karena kita mau mencari attention pada kata pertama. Nah, kalau mau mencari attention pada kata kedua, ya berarti nanti kita perkaliannya adalah Q2 kali K1, kemudian Q2 kali K2. Jadi Q2-nya yang 2 kali. Sebanyak kata kita. Nah, kalau ini kan kita fokus dulu ke kata pertama. Jadi Q1 kali K1, Q1 kali K2. Nah, gitu. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai Q1 kali K1, Q1 kali K2, kemudian kita bagi dengan 8. 8 ini dari mana? Dari akar DK. Akar DK itu apa? Akar DK ini saya sudah tulis di sini. Square root dari dimension dari key vector. Nah, dalam paper sendiri, dimension dari key vectornya itu adalah 64. Jadi dibagi 8 ya. Karena akar dari 64 adalah 8. Jadi 112 dibagi 8 sama dengan 14 ya ini ya. Dengan ini. 96 bagi 8 hasilnya 12.
Nah, kemudian ini di softmax kan, kalau nggak salah ya, nanti koreksi kalau salah, ini berarti kan 1 pangkat 14 ya, ini ketutupan lagi. Nah, kemudian dibagi dengan E pangkat 14 tambah E pangkat 12. Nah, ini koreksi kalau ada salah rumus. Nah, jadi softmax itu nanti menghasilkan rentang 0 sampai 1. Nah, ini 0,88, sedangkan ini 12 gitu ya. Dibaginya harusnya sama, menghasilkan 0,12. Nah, setelah itu kita kan sudah menghitung sampai ke softmax. Kemudian softmax dikalikan dengan si value. Jadi nilai ini dikalikan dengan ini. Tetap hasilnya kan karena skala kali vektor, hasilnya si vektor itu sendiri ya. Kemudian ini sama 0,12 dikalikan dengan value 2. Hasilnya ini. Nah, kemudian terakhir itu kita menghitung Z. Z ini adalah sum dari ini. Nah, jadi ini saya sudah tuliskan juga di sini. Z ini tinggal di sum aja ya, antara V1 dan V2. Jadi misalkan kayak gini, ditambahkan ya. Nah, nanti hasilnya tetap metrik 1 kali 3, tapi value-nya sudah summarize dari ini. Kayak gitu. Nah, ini baru menghitung Z1. Nah, kalau Z2 gimana? Ya berarti tinggal, mungkin saya hapus dulu, biar bersih. Oke. Jadi kalau mau menghitung Z2, berarti tinggal ininya jadi ganti ini Q2 gitu kan, nanti mendapatkan nilai, terus sama prosesnya dibagi dengan 8 di softmax, kemudian ini dikalikan dengan CV, jadi 0, misalkan ini 0, berapa gitu, kemudian dikalikan ini misalkan nilainya berapa, dikalikan dengan ini, mendapatkan nilai, kemudian dijumlahkan aja, ntar dapat C2, bedanya hanya di sininya aja, yang tadinya Q1 diganti dengan Q2. Oke, kemudian ini kalau perhitungannya itu one by one ya, artinya satu ini kita hitung satu-satu dalam bentuk vektor. Tapi kalau bentuknya metrik, kita bisa concat. Kita punya 2 kata, maka kita punya 2 baris. Kemudian ininya 4 karena panjang dari word embeddingnya adalah 4. Ya, ininya 4. Kemudian sama WK, ininya nggak ada yang berubah, WK, WK, dan WV. Nah, ini nilainya berapa sih WK, WK, dan WV? Ya karena iterasi ke 0, maka kita bisa inisialisasi secara random misalkan. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan back propagation, yang nanti akan convergen. Nah, kemudian kita dapatkan Q, K, dan V, metrik yang tadinya itu cuma satu-satu gini. Ya, ini tinggal ditambahkan aja sih di concat. Jadi kayak gini, ada 6 kan akhirnya. Ya kayak gini. Karena ada 2 baris. Gitu kan. Jadi ada 2 sentence, jadi 2 kata, jadi ada 2 baris. Panjangnya 3 karena memang kita menentukan si weight-nya ini yang memiliki dimension 3. Kemudian kita tinggal kalikan aja T, perkalian metrik, dikalikan dengan K ini, tapi sudah ditranspos-nya. Kemudian dibagi dengan DK lagi. Akar DK ini tadi yang 8 tadi ya, karena akar dari 64 itu 64 ini didapatkan dari si dimension dari key vector yang digunakan pada si paper aslinya. Kemudian dikalikan dengan V. Nanti didapatkan nilai Z. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ini kan ukurannya 2 kali 3. Ini 3 kali 2 nih. Maka ini hasilnya 2 kali 2. Nah, kemudian dibagi dengan akar 3 juga nggak akan masalah ya. Tetap hasilnya 2 kali 2 ukurannya, shape-nya. Nah, ini 2 kali 3. Maka hasil akhirnya adalah 2 kali 3. Kayak gini. Ini kan 2 kali 3. Artinya adalah 2 kalimat. Bukan kalimat, 2 kata. Dan 3 ini adalah dimension dari si attention. Kayak gitu, dimension dari attention. Nah, hasilnya sama ya, 2 kali 3. Ini sama juga 2 kali 3 kan. Cuma ini terpisah aja. Kalau mau ditambahkan di bawahnya kan jadi 2 kali 3 kan. Kayak gitu. Nah, itu kalau 1 ya. Jadi kalau 1 self attention, hasilnya adalah 1 Z gini. Tapi kalau kita multi head attention, berarti kita butuh multiple WK, WK, WV. Nah, jadi misalkan kita akan melakukan 8 head. Nah, berarti tinggal kita buat aja 8 W. Nih, 1, 2, sampai W7. Berarti kan 8 karena dimulai dari 0. Jadi kita punya 8 WK, ada 8 WV, ada 8 WK. Ya gitu. Nanti tinggal X-nya dikalikan ke sini, dikalikan ke sini, dikalikan ke sini, nanti mendapatkan Q0, K0, V0, kemudian sampai nanti Q7,
Ini ya, K7, V7 nih. Karena ada 8 dan dimulai dari 0 jadi sampai 7 kayak gini. Kemudian didapatkan Z0, Z1, Z7, kemudian dikalikan dengan W0. Nah, ini W0 ini juga suatu wake yang masih diinisialisasi secara random, nanti dilakukan backpropagation sama kayak yang ini yang lainnya, W yang lain. Kemudian dikalikan ini ya, ini diconcat Z0, Z1, Z7 sampai Z7 diconcat, kemudian dikalikan dengan ini. Nanti hasilnya adalah Z akhir kayak gini. Nah, kemudian ini kalau encodernya 1. Jadi kalau misalkan di atasnya ada encoder lagi, berarti kan ini kan input ya. Tadi kan masuk ke embedding layer, ditambah positional embedding, masuk gitu kan. Nah, ini pakainya X, dan X ini sudah ada penambahan dari positional embedding. Nah, kemudian kalau dari encoder ini nggak langsung ke decoder ya, nggak langsung ke decoder ke kanan, tapi ke atas lagi ada encoder yang kedua. Encoder yang kedua, berarti masuknya adalah R. R ini adalah ini, Z. Hanya di rename aja, kayak gitu. Nah, nanti R ini masuk lagi, dikalikan ke sini lagi, sampai 8. Kayak gitu, muncul Z lagi, misalkan kita punya encoder yang ketiga, nanti jadi ini Z output ini menggantikan R yang ini gitu kan. Lalu dikalikan lagi, kayak gitu terus sampai sebanyak kalian mau berapa encoder. Nah, kemudian setelah kita punya inputan, masuk ke self attention, nah, kalau punya 8 head, berarti ya multi head attention dengan nilai 8. Kalau misalkan 2 juga bisa, berarti multi head attention dengan nilai 2 kayak gitu. Kemudian layer selanjutnya adalah adding dan normalisasi. Jadi adding ini adalah kita kayak residual gitu loh. Jadi di sini kita punya nilai X. Nah, kita skip ke sini langsung. Jadi tetap X yang asli ya nilainya. Kemudian kita tadi udah ngitung self attention, keluarnya kan Z nanti. Z1, Z2 ini kan. Nah, ada Z1, Z2. Kalau di metrik berarti ya ini. Ini yang baris pertama ini Z1, baris kedua ini Z2. Nah, jadi kita tambahkan, ya tinggal ditambahkan aja ya. Nanti tetap hasilnya adalah 2 kali 4 gitu. Kemudian dinormalisasi. Ini kita punya X, punya Z, tadi kan saya bilang. Kemudian ini kalau multi head ya. Kalau dengan head sama dengan 3. Makanya ini 3, ada 3 kayak ini. Misalkan kita pakai multi head. Nah, 3 ke belakang. Kemudian juga ininya kan 4 tadi kan. 2 kali 4 tambah 2 kali 4 tetap 2 kali 4. Ini kayak gini. Tinggal ditambahkan aja. Tetap hasilnya 2 kali 4. Kayak gitu. Kemudian ke belakangnya 3 karena tadi ada 3 head. Nah, ini dihasilkan Y. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya di multi head attention di sini, meskipun kita punya multiple Z, dia itu kan nanti dikalikan dengan WO ya, ini bukan W0 sih. Saya tadi salah sebut. Jadi, ini kan menghasilkan satu Z sendiri. Jadi bukan kayak punya masing-masing kayak tadi ya, 3. Artinya dia sudah menjadi satu kesatuan ya. Jadi cuma punya satu, nggak ada depth-nya 3 kayak gini. Nah, kemudian ibarat kata ini Y ya. Jadi kita udah punya Y, maka kita rata-rata dengan embedding size. Jadi ini kan embedding size-nya ada 4 ya. Jadi kita rata-rata, nanti misalkan dapatkan kayak gini. Ada 2 ya, karena ini ada 2 kata. Kata pertama, kata kedua. Nah, dia punya rata-rata sendiri, nilai rata-rata sendiri. Gini. Dan juga kita hitung juga standar deviasinya selain min-nya. Jadi ini ada min, dan ini ada standar deviasi. Jadi ini ada keep dims true, jadi akan kita jaga ya shape-nya yang tadinya ini 2 kali 4 tetap 2 kali 4. Jadi misalkan ini saya keluarkan ya. Ini nilainya misalkan 7. Nah, sedangkan rata-ratanya ini 5. Berarti 7 kurang 5 2. Jadi di sini 2 kayak gitu-gitu. Jadi nanti kita isi di sini Y kurangi YM. Jadi si Y ini dikurangi dengan min-nya. Min dari ini setiap katanya. Kemudian sama standar deviasinya. Nah, ini tinggal dibagi aja. Dibagi dengan standar deviasinya. Nah, kemudian ditambahkan dengan beta dan gamma. Dan beta dan gamma ini adalah suatu parameter yang kalian bisa tuning. Jadi nanti bisa dilakukan hyperparameter tuning, nilainya berapa yang sesuai, yang paling bagus. Nah, jadi di sini seperti mirip dengan batch norm di convolutional 2D. Rumusnya juga mirip kayak gini. Kemudian kita transfer ke decoder. Jadi kita misalkan punya encodernya 2 nih tadi. Encoder 1, encoder 2. Ini berarti X masuk, dapat positional embedding-nya. X-nya masuk, positional embedding, masuk ke self attention tadi yang multi head.
kita normalisasi barusan, masuk ke feed forward, ini layer feed forward biasa, kayak neural network biasa. Kemudian kita add dan normalisasi lagi, 2 kali dilakukan. Kemudian ini keluar ini. Nah, keluar tadi kan R ya. Nah, ini R. Nah, kemudian setelah keluar, nanti kita masukkan ke self attention lagi, normalisasi lagi, feed forward lagi, kemudian normalisasi lagi. Kayak gitu terus ya. Tergantung kalian mau encodernya sampai berapa, ini cuma 2. Nah, misalkan sudah selesai, nanti kita transfer ke decoder side ya. Nah, jadi di decoder ini kita ada 2 misalkan, decodernya juga ada decoder pertama dan decoder kedua, tapi decoder kedua ini nggak dijabarkan kayak gini lagi ya, terlalu panjang nanti. Nah, jadi di setiap decoder nanti masukkan ke sini, ke layer yang encoder decoder attention. Kalau teman-teman ingat di sini. Kita hapus dulu ya. Nah, jadi misalkan kalau di sini encodernya cuma 1, decodernya cuma 1. Nah, hasil dari encoder ini yang setelah di ini add dan norm yang kedua, nanti teman-teman masukkan ke multi head attention di sini. Ya, kayak gitu. Jadi kalian punya berapa nih? Ada 2 inputan ya, yang dari si output embeddingnya sendiri, entah itu start atau POS, dan juga dari hasil inputan kata misalkan I love you tadi, yang dari bahasa Inggrisnya tadi, dari encodernya. Nah, biar jelas mungkin kita lihatkan di bawah. Oke, jadi setelah keluar dari encoder, nanti ditransfer ke decoder, nanti dari decoder ini mengeluarkan satu-satu. Misalkan kata pertama itu start ya. Nah, nanti dari start muncul kata aku gitu kan. Nah, aku nanti masuk lagi ke decoder, muncul kata apa namanya, cinta atau suka. Kemudian dari cinta ini masuk jadi kamu masuk, nanti ketemu EOS atau N. Nah, jadi output dari encoder ini adalah pengetahuan bahwa oh, ini itu I love you gitu. Nah, sedangkan di sini tuh di decoder kita taunya aku mendapatkan inputan dari start, cinta mendapatkan inputan dari aku. Jadi decoder mendapatkan 2 informasi ya, yaitu kata sebelumnya pada bahasa yang sama dan semua kata sebelumnya pada bahasa yang lain dari bahasa sumber. Nah, kemudian kalau misalkan ini ya, yang dimaksud dengan mask multi head attention itu atau mask self attention itu berarti kan kalau di ini di encoder itu kan kita secara paralel memasukkan tiga-tiganya ya. Sedangkan di bahasa yang terjemahan itu kan kata bukan aku ya, kata pertama itu kan start kan. Nah, start ini kan nggak tahu ya setelahnya itu bakalan aku cinta kamu kan. Kemudian N kan nggak tahu selanjutnya ini. Jadi ini itu kosong gitu loh. Sebagai misalkan kalau di di mesin translation kita kan sudah tahu ukuran panjang kalimatnya, misalkan 5 1 2 3 4 5. Nanti apapun inputan dari sini maksimum outputnya itu misalkan 5 maksimumnya panjangnya. Mau itu sebenarnya cuma 2, mau itu sebenarnya 7, nanti dipotong, tapi intinya maksimum 5. Nah, jadi dari sini nanti kan kita sudah tahu ini kata start ya. Tapi kotak yang lain ini masih kosong nih, 4 sisanya. Aku cinta kamu dan N-nya. Nah, jadi nanti di sini dikasih negatif infinity dulu. Kayak gitu untuk angkanya. Karena vektornya kan kita belum tahu. Katanya berapa, katanya apa kan kita belum bisa melakukan word embedding kan. Maka kita kasih negatif infinity nanti. Biar nanti softmax-nya itu hasilnya 0. Kayak gitu. Ya, intinya seperti itu. Di si mass multi head attention itu adalah kita tidak mengetahui kata selanjutnya, maka kita fokus pada ini, kata yang kita tahu. Misalkan kita sudah mengerti sampai kata aku, berarti di sini sudah kata aku ya, tinggal 3 yang kosong, kayak gitu. Maka kita masking di sini, bahwa kita kasih tanda, oh kita belum tahu kata ini, kayak gitu. Kemudian di layer terakhir, di decoder itu ada namanya, di linear layer ya, di stacking, kemudian di softmax-kan. Misalkan kita punya vocabulary size 60.000, nanti dari kata aku misalkan, ini kata yang cocok selanjutnya itu apa? Apakah makan, apakah cinta, apakah mandi, apakah bersepeda gitu kan. Nah, karena katanya I love you, maka harusnya cinta atau suka lah paling enggak. Maka di sini ada 60.000 sebanyak vocab size-nya. Nanti misalkan kata cinta itu di sini urutan ke-6.
Ini harusnya 0,98 atau 0,7 berapa gitu, yang nilainya tinggi. Nah, suka mungkin juga sama 0,3 atau 0,2 karena urutan kedua tertinggi. Tapi kata-kata yang nggak related, misalkan zebra itu ya pasti 0,0000 kayak gitu. Oh, selesai ya. Jadi seperti itu. Kita sudah bahas. Pertama kita recap bentar ya. Kita punya kata, misalkan neural machine translation, masukkan ke input embedding, kita tambah positional embedding kayak tadi, masuk ke multi-head attention, didapatkan Z1, misalkan ada 8 berarti sampai Z7 ya. Kalau ininya dimulai dari 0, kalau ini mulai dari 1 berarti Z8. Kemudian di add dan normalisasi, ini kayak page norm, gitu kan, yang dikurangi dengan minnya si X dan Z, gitu kan. Dicari minnya dan dicari standar deviasinya. Nah, kemudian dipakai rumus tadi. Kemudian masuk ke feed forward biasa, yang neural network biasa ya, kayak gini. Yang masuk ke setiap neuronnya, ada hidden layernya dan seterusnya kayak gitu. Pokoknya dense layer biasa, feed forward. Kemudian masuk ke addition dan normalisasi lagi. Ini additionnya dari sini ya, outputan dari add norm sekarang dan outputan dari feed norm. Jadi kayak gini. Ditambah, jadi ini output dari add dan norm. Yang sini, ini kan di skip ya, dan outputan dari feed forward. Ini ditambahkan dan nanti dinormalisasi lagi ya. Kemudian setelah beberapa encoder misalkan masukkan ke sini. Nah, di sini kata pertama start atau ini POS masuk ke embedding, sedangkan yang kata-kata lain belum ada jadi di masking. Nah, kemudian dimasukkan positional embedding. Berarti kan embeddingnya 1 ya. Urutan pertama lah intinya, atau 0 lah kalau dimulainya dari 0. Masuk ke mask multi head attention ya tadi ya. Kita cuma 1 ya udah, kita yang dihitung attentionnya cuma 1 kata. Masuk ke add dan normalisasi, masuk ke multi head attention. Nah, ini kita punya key value dari sini. Jadi informasi dari sini dimasukkan ke sini, outputnya ya tadi. Kemudian di add dan norm, feed forward lagi, add dan norm, linear, dan layer biasa. Kemudian softmax ini nanti digunakan untuk memprediksi. Misalkan ada 60.000 vocabulary size, nanti akan ada 60.000 prediksi. Misalkan kayak gini, ini ada 60.000. Dengan masing-masing punya probabilitas sendiri setiap kata. Nah, kemudian dilanjutkan kata berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.